ketemu lagi di acara Misteri Malam Jumat. Kali ini dengan saya Matius. Di sebelah saya sudah ada Kang Aryo. Selamat malam. Selamat malam, salam sukses. Ya, sukses. Kali ini kita akan membahas supir mobil jenazah. Mungkin pengalaman dari Kang Aryo. Jadi, monggo Kang Aryo. Iya, jadi Mas Mat, tentunya ada pengalaman yang cukup menegangkan ya. Dikisahkan memang di satu tempat, saya tidak menyebutkan di mana juga siapa, saya samarkan saja karena bersifat privasi ya. Tapi ini mewakili para driver atau supir-supir jenazah. Sebenarnya pengalamannya kurang lebih ya, pada satu ketika saat itu ya ada seorang bapak tua yang memang cukup sudah berusia ya, tapi beliau cukup awas dalam penglihatannya menjadi supir mobil jenazah waktu itu. Nah, bapak ini kita katakanlah inisialnya A gitu ya. Jadi bapak A ini mengendarai kendaraan dari satu tempat menuju keluar kota untuk menjemput jenazah. Pada malam itu cukup hujan deras dari luar kota menuju ke satu tempat. Itu melewati hutan yang cukup mengerikan ya. Karena ini memang kejadiannya di Sumatera. Nah, ini memang perjalanan menuju ke satu tempat ini sangat lebat sekali hutan dan waktu itu hujan deras. Memang waktu itu yang diangkut adalah jenazah wanita yang matinya bunuh diri. Jadi memang ini tradisi di sana belum dimasukkan ke dalam peti. Jadi memang belum dimasukkan dalam peti, jenazah wanita itu masih dibungkus dengan kain kafan. Ya, kalau kita katakan masih ditutup dengan sehelai kain putih saja di atas mobil, ya di dalam mobil seperti itu. Jadi pada saat perjalanan itu ya supir dan satu petugas hanya berdua saja ya, seperti lampu teplok ini. Jadi ada tradisi membawa lampu teplok di dekat jenazah. Waktu itu ya memang bulu kuduknya merinding ya kan. Supir itu ya hanya batin di dalam hati itu, jangan kamu membuat kita celaka. Istilah batin si bapak tua tadi. Karena waktu itu posisi mobil jenazah menuju ke tempat rumah duka ya, di satu tempat itu mobil lampu itu mati sebelah. Itu kondisi jalan licin melewati hutan. Hujan, hanya lampu mobil sebelahnya saja yang hidup. Ya kan cukup berbahaya sekali ya. Ya. Waktu membatin si bapak tua tadi itu mengatakan ya, kalau Anda membuat kita celaka, otomatis jenazah Anda tidak sampai ke pihak keluarga. Jadi buatlah kami selamat sampai tujuan bersama jenazahmu juga selamat sampai tujuan tanpa satu halangan apapun. Dilalah kalau orang Jawa mengatakan, pada saat itu juga lampu di sebelah yang mati tadi hidup. Sehingga kondisi kedua lampu dalam mobil jenazah itu ya terang sampai ke tempat di mana pihak keluarga sudah menunggu. Nah, waktu perjalanan menuju ke satu tempat di mana pihak keluarga menanti itu, memang dalam perjalanan itu banyak sekali kejadian. Mulai ada suara tangisan wanita yang merintih ya. Jadi supir tua atau bapak si A tadi juga merasakan, juga karyawan petugas pengantar jenazah juga merasakan ada bau anyir ya, bau darah, sehingga membuat bulu kuduk waktu itu berdiri. Sempat waktu itu berhenti sejenak di rumah makan ya, ditutuplah semua kaca, tidak mengetahui bahwa di dalam itu ada jenazah ya, karena takut nanti orang-orang yang makan di warung itu ketakutan. Sehingga memang pada saat makan itu ya memang ada rasa-rasa seperti selera makan menurun ya, seperti rasanya itu kenyang, mata juga tidak mengantuk ya, jadi seger. Perasaan waktu itu si bapak tua ini dan karyawan petugas jenazah ini dalam hatinya hanya timbul rasa ingin cepat-cepat sampai ke kota itu untuk mengantar jenazah tersebut.
Jadi makan hanya sekedar saja, ngopi sekedar saja, yang ngerokok juga tidak habis karena bukan diburu waktu, tetapi perasaan ini ingin Segera cepat ya, sampai gitu ya. segera sampai, sehingga membuat supir dan petugas ini juga bergegas ya untuk memberangkatkan jenazah ke kota tersebut. Nah, jadi dalam perjalanan itu ya ada suara tangisan. Wah, kita rasakan saja nih Mas Matius ya. Seorang petugas itu duduk di belakang, di samping jenazah itu untuk menunggu. Bayangkan saja, jadi kita duduk begini, jenazah itu di depan kita ditutup dengan kain putih. Kain putih. Ya kan? Sedangkan ini ada sekat pembatas antara supir dengan petugas, jadi disekat dengan kaca. Ya kalau ada terjadi apa-apa kan ya otomatis berhadapan petugas jenazah itu dengan jenazah tadi. Ya apa yang dirasakan ya, kita sempat wawancara, kita sempat bicara, bincang-bincang bagi pengalaman ya, kaki dingin, tangan dingin, gemeter ya. Karena ini jarak tempuhnya cukup jauh, Mas Mat. 10 jam ya dari satu kota ke satu kota. Artinya memang Bapak tua ini seorang driver jenazah yang bagian luar kota. Jadi kalau ada yang meninggal di luar kota, itu dibawa ke rumah duka yang ada di kota. Seperti itu. Dari yang tadi itu mungkin Pak, yang itu kan mungkin gangguannya secara teknis dari lampu kendaraan. Ada nggak sih Pak gangguan yang mungkin menyerupai penampakan atau mungkin mengganggu si bapaknya saat nyupir itu, fisik dari bapaknya maksud saya? Iya. Jadi memang waktu itu ada kejadian karena kita melewati hutan ya, hutan setapak jalan itu namanya jalan lintas ya. Sehingga waktu itu ada penampakan memang sosok wanita ya, wanita berbaju putih memang di pinggir jalan. Kalau orang Jawa mengatakan mengawe-ngawe ya, memanggil si bapak tersebut. Tapi memang bapak ini termasuk nyalinya besar. Jadi diabaikanlah, perjalanan terus berjalan. Nah, banyak juga gangguan-gangguan yang terjadi. Nah, waktu di pertengahan jalan itu memang namanya mobil ya kan selalu ada kendala. Akhirnya tiba-tiba mobil itu mogok, Mas. Di tengah hutan, bayangkan saja, yang jarang ada mobil yang lewat, kan jalan lintas ya, kanan kiri hutan. Bayangkan saja ya, mobil tiba-tiba mogok, Mas. Memang durasi mogok itu tidak lama, tapi kan membuat adrenalin kita bangkit. Kita rasa takut apa ya kan. Sehingga ya si driver tadi, si supir jenazah tadi mengatakan kepada petugas untuk tetap stay di dalam kendaraan, jangan sampai ditinggal. Karena kadang-kadang kita tidak tahu modus orang kan mencuri jenazah. Jadi harus dijaga karena tanggung jawab, beban moral bahwa jenazah ini harus sampai ke rumah keluarga. Tapi jenazah dicuri Pak ya? Ya, karena ada memang mitos-mitos orang mencuri jenazah itu kan untuk pesugihan ya, untuk diambil misalkan tali pocongnya, untuk diambil apanya, untuk media apa ya, menambah kekuatan, power di dalam diri orang yang menuntut ilmu hitam khususnya seperti itu. Jadi yang diambil itu justru barang yang melekat pada jenazahnya, bukan jenazahnya. Bukan. Kadang mencuri jenazah itu ya seperti maaf ya, rambutnya, ya, kukunya. Kalau misalkan udah dipocongkan itu kain pocongnya yang diambil ya, itu adalah media. Sehingga memang jenazah itu perlu dijaga. Nah, itulah fungsi penjaga yang di belakang tadi. Iya, menjaga jenazah itu ya. Sehingga dalam kepercayaan waktu itu memang yang meninggal itu adalah orang keturunan Tionghoa. Dia menggunakan lampu teplok. Jadi punya kepercayaan lampu teplok ini sebagai lentera untuk menuntun si jenazah tadi sampai ke keluarga. Jadi lampu teploknya ini tidak boleh mati, Mas. Jadi harus dijaga, jangan sampai ketiup angin. Bayangkan saja. Padahal di jalan kayak gitu Pak ya? Iya, apalagi di belakang tidak ada lampu. Pas ngelewatin hutan kan jalannya gelap, Mas. Tidak ada penerang jalan. Jadi hanya remang-remang antara si penjaga jenazah dengan jenazah, remang-remang dengan lampu teplok. Bayangkan saja. Saya rasa kita sendiri kalau berdua dengan jenazah berhadapan, pasti luar biasa takutnya. Pasti suasananya juga beda kan Pak ya? Beda, iya. Nah, ada satu kejadian juga. Jadi setelah mobil itu berjalan, selesai dari diperbaiki, ternyata memang ada kendala ya.
Setelah mobil berjalan, kan ini 10 jam perjalanan ya, dari satu kota ke kota lagi. Waktu perjalanan itu tiba-tiba tersontak kaget ya si bapak itu, ada teriakan dari belakang. Dipikirnya ada apa begitu. Jadi mobil langsung berhenti. Terus si supir tadi bertanya kepada petugas yang menjaga mayat di belakang, ada apa kok Anda teriak? Saya kaget Pak. Kenapa? Tiba-tiba tangan perempuan tadi itu ikatannya lepas dan keluar dari keranda mayat tadi untuk apa? Terpegang dengkul paha si petugas tadi. Jadi kaget sekali. Dipikir jenazah tadi bangun. Ternyata talinya yang lepas. Talinya yang lepas, akhirnya tangannya lemes tadi itu langsung kena. Jadi seolah-olah seperti menyapa. Inilah satu kejadian, saya rasa tidak hanya bapak itu saja. Mungkin cerita ini mewakili para driver-driver jenazah. Pasti punya pengalaman ya, pengalaman yang sangat menakutkan tadi ya. Belum jenazah yang diangkut adalah jenazah yang mati karena kecelakaan ya, sehingga kadang-kadang mengeluarkan darah dari hidungnya, dari telinga, kadang muntah darah seperti itu. Jadi ini langsung tercium aroma darahnya. Si bapak itu juga pengalamannya banyak. Jadi selain mengantar wanita yang mati bunuh diri, kadang mengantar jenazah yang kecelakaan. Ya kalau kecelakaannya biasa nggak apa-apa, luka dalam. Nah, tapi bagaimana dengan jenazah yang habis ditabrak, ususnya keluar, mukanya hancur ya? Itu lebih repot lagi, iya kan? Tapi bukannya kalau misalkan gini Pak ya, ada mungkin sebuah kejadian yang melibatkan seseorang sampai kecelakaan dengan yang luar biasa, misalnya kayak tertabrak atau apa, gimana gitu. Apakah itu nggak dibungkus dulu atau mungkin langsung jenazahnya dibawa ke mobil? Iya, jadi memang prosesnya itu kan kalau laka lantas itu kan biasa dari pihak polisi ya, membawa ke rumah sakit, mungkin diperbaiki, dijahit dulu. Setelah itu kan dibawa langsung ke mobil jenazah. Memang waktu saat itu terjadi secara otomatis kan memang mukanya sudah tidak teratur lagi kalau hancur ya. Jadi ya mengsok-mengsok lah istilahnya, nggak rata gitu ya. Itu pun dilihat oleh petugas juga ya, pengalaman si bapak itu. Nah, waktu memandikan jenazah juga itu ada pengalaman ya. Jadi waktu jenazah sebelum dinaikkan ke mobil jenazah di rumah sakit ya, jenazah itu dimandikan. Dimandikan itu ya kita kadang-kadang ada rasa juga seperti sosok yang melihat di pojok sana. Kadang ada sosok di belakang kita seolah-olah itu melihat jasadnya yang sedang dimandikan. Arwah atau roh yang jahat seperti itu, kita bisa melihat satu tempat dimanapun itu ada tanjakan, ada tikungan, ada jembatan yang sering memakan korban. Seandainya kita nih sedang mandiin jenazah misalkan, berdua, tapi ada kita merasakan bahwa ada roh yang hadir dan ada roh yang mengawasi kita misalkan, apakah itu termasuk roh dari seorang yang mati tadi, atau mungkin ada roh
lain yang mungkin melihat atau gimana? Iya, saya juga pernah sempat bertemu dengan beberapa pakar penghayat kebatinan istilahnya. Memang saya senang untuk mencari tahu. Memang ada beberapa versi, ada beberapa pandangan bahwa memang kalau orang yang kita katakan yang meninggal karena kecelakaan di tempat itu bisa saja ada, kita pakai bahasa umumnya, arwah atau roh yang jahat seperti itu yang mendiami tempat itu untuk mengambil kembali korban-korbannya. Ya, seperti kita bisa melihat itu di satu tempat dimanapun itu ada tanjakan, ada tikungan, ada jembatan yang sering memakan korban. Nah, itu kan ada indikasi ada arwah-arwah jahat ya yang memang senang dengan korban sebagai tumbal seperti itu. Nah, waktu memandikan jenazah itu bisa saja dari yang meninggal tadi rohnya datang, arwahnya datang, bisa juga dari roh-roh atau arwah-arwah gentayangan yang ikut turut menyaksikan memandikan jenazah itu. Juga memang ada keunikan ini Mas Mat. Ya, saya mungkin bisa sedikit berbagi ya. Menurut tradisi orang-orang keturunan Tionghoa, ya ini kita masih seputar tradisi juga. Artinya bahwa ada satu kepercayaan bahwa jenazah yang sudah meninggal kita taruh di rumah duka ya. Saya rasa nggak tahu di tempat lain apakah sama memiliki tradisi semacam ini. Jenazah itu harus dijaga. Seperti tadi yang saya katakan, mungkin dari sananya sudah punya tradisi adat bahwa meninggal itu membawa harta, ya, seperti itu ya. Sehingga harus dijaga dari pencurian secara harta dari yang meninggal. Kedua itu mungkin dari penyalahgunaan organ tubuh jenazah tadi untuk pesugihan. Ya. Nah, ada mitos yang paling unik itu jenazah harus dipayungkan, Mas. Di wajahnya itu dipayungkan. Supaya nanti kalau ada petir atau geledek atau guntur gitu ya, jenazah itu tidak bangun. Oh, jenazah bisa bangun, Pak? Bisa bangun karena ada elemen apa gitu ya dalam tradisi Feng Shui gitu ya. Nah, ini unik juga. Kayak saya aja ya, tidur ada geledek bangun. Ada geledek bangun. Ya ya. Nah, jadi ngimpi. Iya ya. Jadi ini sebenarnya yang terjadi bahwa banyak sekali yang harus kita ketahui bahwa ada sesuatu di balik itu. Memang ada mitos kejadian bahwa ada petir, ada geledek itu kalau tidak dipayungkan mayat itu bisa bangun. Yang kedua mungkin dalam tradisi Jawa atau dalam tradisi suku apapun, saya rasa punya kepercayaan jenazah kenapa harus dijaga karena jangan sampai diloncati kucing. Pernah dengar Mas Matius ya? Itu juga bisa menyebabkan mayat tadi bangun. Gara-gara diloncati kucing. Yang saya tahu juga itu adalah bukan sembarang kucing, tapi kucing yang sedang bunting atau yang sedang hamil. Oh gitu. Sehingga bisa menyebabkan mayat itu bangun kembali. Nah, ini memang satu mitos, tapi menjadi satu cerita rakyat yang sudah turun-temurun. Iya. Jadi kita hari ini menceritakan seputar jenazah, Mas. Kalau mungkin ada ya Pak ya, orang yang meninggal tetapi dari pihak keluarga mungkin ada yang ditunggu. Ya. Jadi mayat itu disemayamkan mungkin 2 hari lagi, atau bisa juga 1 minggu lagi. Ya. Dan ada beberapa, saya sempat juga Pak menghadiri persemayaman yang seperti itu. Iya. Dan menurut dari pihak keluarga, mereka yakin bahwa mayat ini sebelum dipersemayamkan ada rohnya, ini masih ada. Rohnya ini masih berada di dekat mayat tersebut. Itu gimana Pak ya Kak? Kalau saya nangkapnya kan orang ini sudah meninggal, rohnya ya pasti mungkin sudah di surga atau kemana. Memang kadang-kadang begitu ya Mas Matius ya.
Sehingga sebenarnya saya juga banyak belajar dari para driver jenazah. Waktu itu di kampung halaman saya kan ada satu paguyuban ya, orang-orang Tionghoa yang bertugas di satu rumah duka ya. Kalau kita di Malang ini kan di gotong royong. Ya. Jadi memang saya berkecimpung dengan para pengurus, para orang-orang yang memang bergelut di dalam dunia jenazah. Sehingga saya banyak belajar mencari tahu bahwa orang walaupun sudah meninggal ya, secara raga atau jasadnya itu ada, rohnya kan sudah pergi. Tetapi punya satu nilai-nilai mistik, nilai-nilai klinik. Bahwasanya telinga orang meninggal itu sangat tajam. Meskipun dia sudah meninggal, tetapi kalau kita salah berbicara, Dia bisa mendengar, Pak. dia bisa mendengar, dan ada istilah kita bisa kesambet, Mas. Bisa keteguran. Ini ada satu cerita. Di momen yang berbeda, si bapak tua tadi pernah juga menjemput jenazah. Petugas yang menjaga jenazah di belakang itu ada yang takabur, Mas. Ada yang nggak percaya bahwa orang sudah meninggal kok. Percaya ini bisa ngasih teguran buat kita. Nggak percaya, Mas. Terjadilah, Mas, dilala, namanya orang takabur itu kan kena azab, ya, kena hukuman lah istilahnya itu ya. Sehingga waktu itu kakinya, jempol sebelah kiri kalau tidak salah bapak itu cerita, kesandung ujung, Mas, peti jenazah. Hanya kesandung, Mas, ujung kuku kakinya itu, darahnya itu tidak berhenti, Mas. Banyak sekali keluar. Akhirnya sama bapak tua tadi dikatakan, kamu pasti ada salah mengucap. Iya betul, saya nggak percaya bahwa ada setan. Saya nggak percaya bahwa jenazah ini masa sih bisa gitu. Nah, itulah namanya orang takabur, itu pasti ada ganjarannya. Akhirnya obatnya cukup gampang, Mas. Pengen tahu, Mas Matis? Apa itu, Pak? Obatnya itu gampang sekali untuk memberhentikan darah tadi. Hanya diambil ujung petinya itu kan kayu ya. Jadi diserut sedikit, diusap aja di tempat lukanya sambil minta maaf. Berhenti, Mas. Ini nilai yang cukup menakjubkan ya. Artinya Bisa, bahwa Pak, ya? bisa. Karena ini kita tidak bisa melogikakan bahwa memang terjadi seperti itu. Jadi obatnya juga sangat gampang sekali. Artinya bahwa memang hanya dengan ujung kayu peti jenazah tadi bisa menyembuhkan luka karena kesandung. Sebelum kesandung, apa sebabnya? Oh, ternyata dia takabur. Dia nantangin, dia merasa tidak percaya dengan adanya arwah jenazah. Jenazah ini masa iya sih bisa memberikan itu. Ya. Inilah satu bukti nyata bahwa teguran atau keteguran kesambet itu memang ada, Mas. Ya, Pak, ini kayaknya udah menit-menit akhir ini, Pak. Kayaknya sih ya. Ya. Mungkin dari teman-teman pemirsa yang melihat acara ini ada juga yang mungkin pekerjaannya sebagai supir mobil jenazah tadi. Iya. Mungkin ada pesan-pesan sedikit untuk teman-teman yang mempunyai pekerjaan tersebut maupun yang tidak. Iya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, Kang Aryo hanya berpesan satu hal saja. Baik kepada para driver, jangan pernah takut. Selama Anda memiliki amal kebajikan, pahala kebajikan akan menyertai diri Anda kemanapun Anda pergi. Jangan pernah lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, kepada kebaikan kita, bahwa supir, driver, jenazah itu adalah tugas yang sangat mulia, membawa di mana para jenazah yang jauh dari keluarga untuk bisa pulang, bertemu dan disemayamkan, dikubur dan disaksikan oleh keluarga. Tugas para driver jenazah adalah tugas yang mulia. Kerjakan dengan baik, kerjakan dengan tulus, tanpa pamrih. Berdoalah sebelum Anda menyupir, dan bersyukurlah setelah Anda sampai di tempat dengan selamat. Karena tanpa driver jenazah ini tidak akan pernah sampai ke tangan keluarga. Para pemirsa, pesan terakhir pada segmen atau pada perjumpaan ini, Kang Aryo juga berpesan, hiduplah jadi manusia yang berguna, banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan, banyak-banyaklah kita sembahyang sebelum kita disembayangi oleh orang.
Sekian, terima kasih. Semoga kita menjadi manusia yang baik, selalu berbuat baik sehingga kita meninggal membawa jasa-jasa kebaikan kita untuk bisa diterima di sisinya dan bisa terlahir di alam yang bahagia. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Aryo. Sekian dulu acara Misteri Malam Jumat kali ini. Sedikit pesan buat teman-teman ya. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi-wedi. Jadi mungkin ya kalau memang pekerjaan teman-teman sebagai supir, jalani aja dulu. Jangan sampai takut. Kalau ada apa-apa takut itu boleh manusiawi, tapi ya jangan terlalu lah. Itu kan tergantung percaya juga. Betul. Oke, terima kasih. Saya Matius. Salam takut. Salam takut. Salam takut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya.